Halo, Bang Bob kali ini akan membawakan cerita film horor klasik tentang keluarga sederhana yang pindah ke rumah hantu. Bagaimana ceritanya? Yuk nonton aja. Cerita film ini dimulai dari seorang arsitek yang bernama Bill Chang. Dia dan keluarganya tinggal di apartemen murah dan sempit dengan penghasilan yang cukup. Ini Jen, anak perempuannya Bill dan pacarnya Burley. Pada keesokan harinya, Bill yang telah mendapat telepon dari atasannya menyuruh dia presentasikan hasil pekerjaannya di depan klien. Di saat presentasi, banyak yang tidak menyukai pekerjaan Bill. Tetapi setelah selesai presentasi dia dipanggil bosnya untuk menghadap. Awalnya Bill sedikit ketakutan ketika dia melihat sebuah amplop, dia pikir dia pasti akan dipecat, dan ternyata bukannya dipecat malah dipromosikan menjadi supervisor. Pada malam harinya, Bill mengajak keluarganya makan malam di tempat yang mewah. Jen agak kebingungan memilih makanan dikarenakan harganya yang sangat mahal. Dengan sedikit kesal, Bill menunjukkan seluruh uangnya dan mengatakan kalau dia mampu membayarnya. Pada awalnya, istrinya dan Jen merasa kalau Bill menghamburkan semua uang simpanannya, tetapi setelah mereka mengetahui kalau Bill telah naik pangkat, mereka pun berteriak kesenangan. Naik pangkatnya Bill membuat dia mendapat fasilitas sebuah rumah mewah dari atasannya. Rumah itu berada di pinggiran kota yang membuat Bill dan keluarganya susah menemukan letak rumahnya. Di tengah perjalanannya pun Bill mendapat kesulitan, seperti hujan deras dan ban mobil yang tiba-tiba kejeblos ke dalam lumpur. Sesampainya mereka di sana, Bill mendapati kalau rumah mewah itu sudah dilengkapi oleh perabotan yang lengkap. Dengan santainya mereka menikmati perabotan itu yang tiba-tiba, datang seseorang utusan dari bosnya Bill mengatakan kalau mereka diperintah bos untuk mengangkat semua perabotan itu dan termasuk listrik yang harus dipadamkan. Hal ini membuat istrinya Bill menjadi sedih. Bill pun menasehati istrinya kalau kita bisa mencicil untuk memperbaiki rumah sedikit demi sedikit dan begitulah hidup, kadang turun kadang naik. Ketika Jen lagi di dapur, mengambil korek api dan menyalakan lilin, tiba-tiba. Tidak lama kemudian. Pada keesokan harinya, Burley pun tetap semangat membantu mengangkat barang-barang walaupun semalam dia sempat terjatuh. Semuanya bersemangat memindahkan barang-barang buat rumah baru mereka. Di saat Bill menuju bawah tanah, dia telah menemukan peralatan opera yang ditinggalkan pemiliknya yang terdahulu sehingga membuat dia mencoba menjadi pemain opera. Sementara itu, si Bully berusaha kabur setelah disuruh istrinya Bill untuk memindahkan pot. Tidak lama kemudian pot yang dipindahkan Bully pindah dengan sendirinya. Tanpa mereka sadari kalau mereka telah banyak mengalami kesialan, dari jatuhnya si Bully, tembok yang jebol, dan kayu yang patah. Ketika Jen sedang mengambil barang di bagasi mobil dia ditemui oleh seseorang dan diperingati agar jangan tinggal di rumah itu nanti dia akan menyesal. Sesudah mereka membereskan rumah bagian bawah, mereka pergi ke atas dan membongkar gudang tua yang ada di atap. Di gudang itu berisi barang-barang peninggalan penghuni rumah yang terdahulu. Di waktu malam saat anaknya Bill yang paling kecil Yin Yin sedang merayakan ulang tahun, tiba-tiba listriknya padam. Setelah Bill mengecek keadaan listriknya, dia melihat ada rumah yang ada lampunya dan mencoba meminjam lampu yang ada di rumah itu. Jen memperingatkan agar ayahnya hati-hati dikarenakan ada orang gila yang tinggal di sana.
Sesampainya di sana, dia mengambil sebuah lampu pijar dan menaruh sejumlah uang untuk menggantikannya. Tepat jam 12 malam, Bill yang sedang tidur kebangun oleh suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Dia pun mencari arah di mana suara itu hingga pergi ke gudang angker yang ada di atap. Dengan rasa penasaran dia pun mencari asal suara itu dan tiba-tiba, datang Jen yang ikut memasuki gudang. Jen mengatakan kalau orang gila yang tinggal di sebelah itu benar kalau di rumah ini ada hantunya. Keesokan paginya, Bill ditemui oleh teman kantornya dan mengatakan padanya agar hati-hati dengan rumah itu. Istrinya Bill pun yang sedang belanja di supermarket diperingati oleh orang gila yang ditemui Jen hingga ketakutan. Sementara itu Jen yang sedang membersihkan tembok rumahnya yang tiba-tiba kena rebesan air, melihat adiknya Yin Yin yang nyaris jatuh dari lantai 2. Rasa penasaran si orang gila itu nekat menghadang mobil istrinya Bill hingga nyaris tertabrak dan tetap ngeyel memberitahukan kalau rumah itu berhantu. Sementara itu, Jen yang sedang membersihkan tembok mendengar ada kayu jatuh yang dia pikir adiknya membuat dia terpleset, dan terjatuh hingga ke sofa sehingga terkuaklah gambar seorang pembunuh berkursi roda yang ada di dinding. Dengan sigap Jen menelpon pacarnya Bully untuk membantu dia dan ayahnya untuk membereskan rumah. Di saat makan malam, Bully komplain kalau masakan ibunya Jen tidak enak tanpa dia ketahui kalau yang memasak adalah ibunya Jen. Setelah mengetahuinya, air kecap pun diminum pula. Setelah makan malam, Bully menghayal kalau dia sedang asik bercinta dengan Jen yang membuat dia dipukul oleh hantu yang dia pikir ibunya Jen. Dan pada saat tengah malamnya, dia ditegur oleh Jen karena suara nonton TV-nya kebesaran yang membuat dia mencari kesempatan pergi ke kamar Jen. Sayangnya, diketahui oleh ibunya Jen yang membuat dia harus balik tidur di sofa. Walaupun dia agak sedikit kesal, tiba-tiba, dia didatangi Jen untuk bercinta yang ternyata adalah pada pagi harinya, ketika Bill mau berangkat kerja dia tidak melihat Bully di tempat tidurnya. Dan ternyata, di saat Bill sedang memundurkan mobilnya, setelah kejadian itu, Bully mengajak Jen untuk ketemu seorang temannya yang ahli hal gaib alias paranormal. Menurut Bully, temannya terkenal dan sering ada di televisi. Dengan rasa percaya diri, temannya si Bully datang ke rumah itu dan mengadakan ritual pembasmi setan dengan santai. Tetapi, malah dikerjain oleh hantu di rumah itu yang membuat dia dan Bully lari terbirit-birit. Pada malam harinya, Bill yang sedang nonton televisi diganggu oleh suara bayi yang dia pikir itu anaknya Yin Yin. Setelah dicek ternyata bukan. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara barang jatuh dari atap. Dengan rasa penasaran dia mencari tahu keberadaan suara itu hingga pergi ke atap dan terdengar suara bayi itu lagi. Dia pun mencoba cari tahu asal suara itu ke dalam gudang yang tiba-tiba. Karena rasa penasaran dan ketakutannya, Bill mencoba melakukan seperti apa yang dikatakan temannya Bully di televisi yaitu memfoto hantu. Dengan percaya diri, Bill mempersiapkan semua kamera dan nekat memfoto hantu itu dan ternyata pada jam 3 malam, Bill terbangun dan kesurupan yang membuat dia berdandan sebagai pemain opera. Keesokan harinya, Bill sedikit kelelahan akibat bermain opera semalam yang membuat dia lemes. Pada saat di kantornya, temannya memberikan dia jimat dan menganjurkan agar dia pergi dari rumah itu. Di dalam perjalanan pulang,
dia bertemu orang gila itu lagi dan memegang tangannya Bill yang membuat dia lari ketakutan. Dengan penuh percaya diri, Bill memasuki gudang angker itu dengan memakai jimatnya. Ketika dia menendang kursi roda itu, dia kembali kesurupan dan menuju ke bawah karena dipanggil Jane untuk makan malam. Ketika Bill sedang makan malam, Jane melihat ada keanehan dengan Bill yang makan dengan lahapnya walaupun masakan ibunya tidak enak. Jane menceritakan perkara ada hantu di rumah itu yang membuat dia marah dan kembali menjadi pemain opera. Jane yang ketakutan, langsung pergi mengadu pada ibunya. Tetapi, ketika ibunya melihat Bill, dia malah kelihatan baik-baik saja. Pada pagi harinya, ketika Jane sedang mau berangkat ke sekolah, dia mendengar ada suara di dalam gudang yang ternyata itu adalah Bill yang sedang tertidur pulas akibat bergadang semalam. Dia pun membangunkan Bill, dan dengan tergesa-gesa dia segera pergi kerja. Tetapi ketika Jane sedang melihat foto-foto Bill, dia tiba-tiba ada di belakang Jane dan berbahasa Mandarin memarahi Jane dan bosnya yang menelpon dia. Setelah Bill terkena jarum dan tangannya berdarah, dia pun sadar kembali. Tidak lama setelah Bill pergi, Jane melihat ada foto hantu di dalam foto yang diambil Bill, di gudang angker. Karena tetap penasaran dengan foto itu, Jane mencari pacarnya Bully di sekolahnya yang ternyata, si Bully menghindarinya karena takut dengan hantu yang ada di rumah Jane. Setelah kepergok Jane, dengan terpaksa dia melihat foto hantu yang dibawa Jane. Dia menganjurkan agar menggunakan proyektor untuk melihatnya dan kebetulan dia mempunyai satu di rumahnya. Ketika dibawa ke rumah Bully, dengan akal bulusnya, dia mencoba membuat Jane mabuk, tetapi dia malah melihat seseorang yang menemani dia waktu di rumah Jane. Mendengar penjelasan Bully, Jane pun langsung pulang ke rumah dan dia dapati adik kecilnya sedang naik ke atap karena diajak seseorang. Hal ini membuat seluruh keluarga Bill ribut, dan saling menyalahkan satu sama lainnya. Ibunya Jane bersedih dan menyadari kalau ada yang aneh dengan rumah ini, hingga membuat dia berdoa ke kelenteng. Walaupun keadaan rumahnya tidak enak, Bill tetap pergi bekerja ke kantornya, dan dia bertemu lagi dengan temannya, yang menceritakan kalau ada kejadian pembunuhan oleh pemilik rumah terdahulu dan membuat rumah itu menjadi angker. Hal ini membuat Bill menjadi beban pikiran. Di dalam perjalanannya menuju rumah, dia melihat ada sesosok wanita berbaju hitam dan secara tiba-tiba wanita itu muncul di sebelah dia, yang membuat mobilnya mengalami kecelakaan. Bill pun kaget setelah dia melihat kalau kecelakaan mobilnya telah menabrak kuburan keluarga yang menghantui rumahnya. Dan tiba-tiba, ada tangan menarik kaki Bill dari dalam tanah yang membuat dia ketakutan. Sementara itu, Jane telah melihat berita tentang kejadian rumah itu yang tanpa sengaja dia melihat si orang gila. Dia dan Bully pun nekat pergi ke rumah orang gila itu, yang ternyata adalah seorang pendeta Tao pembasmi hantu, yang bernama Jumping Buddha. Dan dia mengatakan, kalau dia diutus mendiang gurunya untuk membasmi hantu yang ada di rumah itu. Dan Jane harus bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Kita kembali pada Bill yang ngamuk setelah pulang ke rumahnya. Dia menghancurkan barang-barang peninggalan hantu itu dan menantangnya agar keluar dan berkelahi dengannya. Setelah hantu itu keluar, dia melempar Bill ke dalam peti mati dan berniat membunuhnya dengan gergaji mesin. Untungnya ada istrinya Bill yang menyelamatkannya dengan mendorong kursi roda hantu itu ke bawah tangga hingga terjatuh. Setelah Bill diselamatkan istrinya, dia mencoba lari dan melihat ada dinding berdarah hingga meledak. Bill dan istrinya pun akhirnya selamat sampai di mobil dan hendak kabur dari rumah itu. Tidak lama kemudian istrinya melihat Jane yang masuk ke rumah itu yang membuat Bill memundurkan mobilnya. Dia pun masuk kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan Jane. Setelah sampai di dalam, dia melihat Jane diikat terbalik yang membuat dia mencoba melepaskan talinya Jane yang tiba-tiba.
Kita kembali dulu ke Bully yang sedang menggali kuburan gurunya Jumping Buddha, untuk mengambil abunya buat membunuh hantu itu. Karena Bill terlalu lama di dalam rumah itu, maka istrinya nekat memasuki rumah itu demi mereka. Dan dia pun berhasil menemukan Jen yang terikat di bawah bangku. Setelah melepaskan Jen, mereka bertemu Bill yang ternyata telah berubah wajahnya. Bill yang sudah kesurupan hantu itu melempar putri kecilnya dan hendak membakar istri dan anak-anaknya. Ketika dia hendak bergabung untuk ikut terbakar bersama mereka, tiba-tiba datang Jumping Buddha yang lompat dari jendela. Jumping Buddha pun memulai perkelahiannya dengan Bill yang kesurupan dengan hantu itu. Walaupun sempat kalah, Jumping Buddha menggunakan darah di telapak tangannya dan melempar Bill hingga terpental jauh. Bill pun bangkit kembali dan mengatakan kalau dia akan reinkarnasi dengan menggigit lidahnya. Dengan cepat Jumping Buddha menggigit lidahnya Bill dan mengikatnya dengan rambut saktinya yang membuat Bill kesakitan hingga terpental ke tembok. Istrinya Bill yang melihat itu memohon pada Jumping Buddha agar suaminya diselamatkan. Tetapi dia tidak berdaya untuk membantu Bill yang sudah kesurupan parah. Tiba-tiba, hantu itu melepaskan dirinya dari Bill yang membuat dia selamat dari kematian. Tidak lama kemudian, hantu itu menunjukkan wajah aslinya dan menyerang Jumping Buddha hingga babak belur sampai terlempar menembus tembok. Melihat ini, Bill dan istrinya berusaha kabur dari hantu itu. Tetapi hantu itu memojokkan mereka dan muncullah Bully dengan nekat menyerang hantu itu. Bully meminta agar Bill segera meniupkan abu itu ke hantu itu. Dengan cepat, Bill mengambil kipas angin untuk meniup abu itu, tetapi malah kipasnya mati. Untungnya ada Yin yang membantu hingga kipas itu menyala kembali yang membuat hantu itu hancur tidak tersisa. Dan pada keesokan harinya, Bill nekat membongkar rumah itu yang membuat bosnya marah besar. Karena kesal, Bill menarik bosnya ke atas dengan mesin dan melepaskannya ke dalam rumah itu. Dan tiba-tiba, setelah selesai urusan dia dan bosnya, Bill dan keluarganya pun pergi. Di tengah perjalanan dia menemui Jumping Buddha yang masih hidup dan telah mendapat tawaran pekerjaan baru yang mengakhiri cerita film ini. Buat teman-teman yang ingin menonton film ini silakan lihat judul dan nama filmnya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk menyaksikan video horor berikutnya.